Makanya orang kaya ini gampang, gampang orang yang punya uang ini. Juga orang miskin tidak boleh iri sama orang kaya, ada jatahnya juga. Makanya orang kaya besok ini duluan orang miskin masuk surga, 500 tahun jaraknya. Jadi orang miskin masuk dulu 500 tahun, dapat 500 tahun, orang yang kaya-kaya masuk. Tapi orang kaya punya akal, iya kan, kenapa 500 suruh masuk? Itu suruh bersih-bersih dulu. Suruh ngepel dulu, jadi itu akalnya orang sugi-sugi. Artinya apa? Karena kaya ini, pertanyaan hartanya ini panjang besok. Orang miskin apanya mau ditanya, enggak ono apa-apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin jamaah subuh yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di rumahnya, yaitu Masjid Hidayatullah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang masih terjaga di hati kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini, i'tikaf kita, sedekah kita, salat kita, zikir kita, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dijadikan amal yang bisa kita andalkan di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pengajian minggu lalu, yaitu sebagai renungan di penghujung tahun sebelum melanjutkan fikih, yaitu kemarin sampai dengan pertanyaan Allah yang kedua, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang pertama yang ditanya, an umrihi fima afnah, umur kita ditanya dihabiskan untuk apa, waktu-waktu kita. Sudah kemarin minggu lalu. Yang kedua, harta ditanya dari mana dan kemana, halal ataukah haram yang kita dapatkan. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kalau harta yang dikhawatirkan kita ini, yang ditakutkan oleh agama adalah harta yang hakikatnya sebetulnya ini haram, tapi diyakini oleh kita itu halal. Itu yang ditakutkan. Kalau memang harta kita memang haram, itu kan ketemu sudah. Maling, dapatnya nipu, copet, ngapusi orang, itu sudah jelas kan, tidak usah pakai hukum sudah. Yang dikatakan secara akal ini tidak haram, secara akal tidak haram. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Mahrus minggu lalu. Secara kekeluargaan sudah sepakat.
tapi secara hukum salah. Makanya hukum ini yang diambil sebelum akal. Makanya ketika berkaitan dengan masalah harta, ini ada hukum sudah yang ngatur, bukan akal. Bukan akal. Cuman kebanyakan manusia ini kan memang akal yang dipakai, maksudnya ngakali hukum. Maksudnya ngakali hukum. Hukum ini kalau yang penting kan sepakat. Yang penting kan sepakat, gitu kan, banyak itu terjadi. Banyak itu terjadi. Kenapa? Karena hakikatnya dia satu tidak tahu kepada hukum. Yang kedua, bisa karena tahu tapi tidak masuk ke akalnya. Karena sudah tertutup oleh hubbud dunia itu tadi, cinta kepada dunia. Ini kalau saya ikut bagian hukum, jelas bagian saya kecil. Akhirnya, wis, ojo dipakai wis, musyawarah wis. Yang penting rukun wis, satu luran. Itu sudah. Padahal hukum harus mau tidak mau ya begini. Perkara setelah selesai dibagi masyarakat kemanusiaan, sano. Kasihan saudara saya miskin, ayo gimana yuk, beno sama wis, ayo sedekah kita kasih wis. Itu sudah lain, itu yang penting di luar hukum itu sudah. Jadi bukan akal dulu baru hukum, tapi hukum dulu baru akal. Itu. Nah, kalau itu akal yang dipakai ternyata salah menurut hukum, maka yang kita ambil itu yang berbahaya, yang masuk dalam kategori haram. Lu kan sudah sepakat, tidak ngomong sepakat, secara hukum, secara aturan salah. Secara aturan salah. Berarti dia secara tidak langsung nantang Al-Quran. Itu tadi seperti contoh yang kemarin saya contohkan, perempuan bagiannya 1, laki-laki bagiannya 2. Wis daripada tukaran wis, ayo beno adil wis, podo-podo ae wis, bagi podo, bagi rata. Nah, itu kan ngakali Al-Quran. Al-Quran padahal harus begitu Al-Quran. Sedangkan kita ini dikatakan kufur kepada Al-Quran kan tidak harus 30 juz. Satu ayat di dalam Al-Quran saja kita ngingkel, bukan dosa lagi. Sudah kafir. Wassalam kita. Keimanan kita sudah wassalam sudah. Apa itu? Nah gitu. Jadi seperti ibu-ibu kadang kan, tidak apa-apa wes, tidak dapat surga dari jalan ini. Banyak jalan surga yang lain. Itu kan. Iya kan? Kan iya nih. Kan perempuan kan banyak seperti itu. Lah, memang banyak jalan ke surga. Tapi ngomong begitu sudah. Berarti dia kan ingkar kepada satu jalan surga ini. Memang jalan surga yang lain tapi kan di satu sisi omongannya mengandung pengingkaran kepada satu ayat ini. Ini sudah bukan dosa lagi, murtad. Yang itu yang ditakutkan di dalam kehidupan kita. Itu juga harta yang kita anggap, ya, artinya sama seperti kita beli makanan, luarnya gambarnya daging ayam, ternyata isinya daging babi. Itu yang ditakutkan. Kalau memang gambarnya daging babi, dalamnya daging babi, kan sudah tahu semua sudah orang, tidak perlu ngomong Al-Quran, tidak perlu ngomong dalil. Ini yang kita bahas ini kan takutnya masyarakat karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, sehingga gambarnya ini kambing, ternyata isinya celeng. Sudah ngomong ngalur itu, ini buktinya, ini gambarnya ini. Ini, enggak kambing halal ini. Tidak tahu dagingnya babi. Artinya penganggapan kita, sudah sepakat ini, sudah sepakat. Ini tidak ada yang ditipu, tidak ada yang ditipu. Memang tidak ada yang ditipu. Tapi, ini disinilah kita diharapkan kan mau tidak mau menurut hukum yang sudah ditentukan, ya seperti itu sudah. Oke. Nah, terus ke harta yang kedua yang ditanya dikemanakan? Ini diinfakkan ataukah disimpan?
Nah ini banyak udah ya. Seperti itu. Seperti korun. Korun ini hartanya tidak diinfakkan. Nah, makanya besok orang yang tidak bersedekah itu memohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, tunda ya Allah. Tunda kematian saya ya Allah. Ketika mau dicabut nyawanya, gampangnya lah, ya Allah, sik dulu. Kira-kira begitu kalau. Sebentar tak ya Allah, tunda disik. Seminggu aja. Jangan sekarang, tunda. Saya janji ya Allah, saya akan sedekah. Ya sama dengan kemarin, Rabbana akhrijna na'mal sholihah ghairal ladzi kunna. Kembalikan saya ke dunia. Saya akan ke dunia, saya akan ibadah. Ya omongannya orang nyesel, ya memang begitu kan. Tobat isun, tobat. Tapi setelah dikembalikan, ya tidak tobat-tobat. Dan sedekah. Ya begitu juga masalah orang yang pelit harta yang tidak pernah sedekah. Besok orang pelit ini ketika mau dicabut, ya Allah minta penundaan. Tunda ya Allah, jangan sekarang ya Allah. Kasih waktu saya. Sekali saja, sehari saja. Saya akan sedekah. Tidak bisa. Saya wakum minasun, saya akan jadi orang yang soleh. Tidak ada, saya celak kamu. Udah, salam udah. Nah ini, makanya mumpung kita ini ada kesempatan, yang kaya ini dikasih kesempatan jalan ke surga dengan hartanya, yang kita yang tidak punya dikasih kesempatan untuk menuju surga dengan akal dan tenaga kita. Jadi, walau orang kaya bangun masjid, tidak usah bantu, sudah uangnya belikan semen, beres, sudah jalan surga, sudah tiket. Kita yang tidak punya, tidak usah niru orang kaya dengan tenaga. Ya wes, aku wis bantu dengan jadi kuli, tidak usah dibayar dengan keringat saya ini. Keringatnya saya ingin jalan sebagai tiket masuk surga. Yang sakit, saya mau bantu, tidak kuat saya. Mau kasih uang, tidak punya uang. Apa? Pemikiran. Wes saya punya konco yang bisa bantu. Diteleponkan, Pak, lingkungan saya bangun masjid. Sampai tidak nyumbang, tak? Oh, iya, saya semen 5. Sampean hanya dengan ide seperti menelponkan seperti itu, sama. Jadi di situ, saudara. Makanya katanya guru saya Habib Hasim dulu, dia tiap malam kan dianjurkan mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia dan juga yang hidup tetap kita doakan setiap malam, ya. Bahkan setiap waktu, ya, setiap waktu. Tapi minimal setiap malam. Yang untuk orang mati setiap malam. Nah, seperti itu untuk orang tua kita. Itu mendoakan orang tua kita tiap malam. Buni ya Allah, dosa kami ya Allah. Dengan terus orang kaya tidak usah doa sudah. Saya kalau doa mumet, wis PC saya wis 200.000 wis, tidak usah tahlil wis. Beres. Saya kalau baca Yasin, kepala pusing. Umpama, saya kalau duduk ikut tahlilan, yang mimpin tahlil, suwi, tidak kuat, boyok, umpama. Gimana? Ya wis, iki wis, pecis 50.000 wis. Selesai. Yang soro ini sudah tahlil tidak ikut, nyumbang pelit. Jadi penyakit lagi. Ucap teko wis opo iku. Ini aduh parah ini wis. Ini Abu Jahal di atas Abu Jahal. Ini yang diragukan seperti itu kan ya. Berat ini sudah. Jadi kita ini tidak bisa hadir, ya apa yang bisa kita perbuat di acara tersebut yang bisa ada dapat kesempatan pahala juga. Seperti itu. Makanya orang kaya ini gampang, wis. Gampang orang yang punya uang ini. Juga orang miskin tidak boleh iri sama orang kaya, ada jatahnya juga. Makanya orang kaya besok ini duluan orang miskin masuk surga, 500 tahun jaraknya. Jadi orang miskin masuk dulu 500 tahun, dapat 500 tahun, orang yang kaya-kaya masuk.
Tapi orang kaya punya akal. Iya kan, kenapa 500 suruh masuk? Itu suruh bersih-bersih dulu. Suruh ngepel dulu. Jadi itu akalnya orang sugi-sugi. Artinya apa? Karena kaya ini, pertanyaan hartanya ini panjang besok. Orang miskin apanya mau ditanya? Enggak ono apa-apa nih. Ya sama seperti orang tua mati. Kalau enggak punya harta, apanya buat tukaran? Yang sering tukaran ini kan karena banyak hartanya. Ya kalau orang tuanya ini sudah tidak punya apa-apa, mati, beres, 1 menit beres. Kadang bukan 1 menit, kadang belum nyampe belum apa-apa, ya hilang semuanya, tidak ada yang diharap. Coba kalau banyak hartanya, sudah. Yang anaknya 1 ngadakan juga di Surabaya, yang RT yang ada di mana di kota sana juga mengadakan juga, nggak bisa hadir. Saya di rumah mengadakan juga, kan gitu. Ujung-ujungnya saya mengadakan tahlil entek segini, di total lah untuk bagian hartanya seperti itu banyak. Nah, itu ya. Artinya dia pamrih ngirim doa dengan harapan dia dapat. Tetap intinya ngadakan doa pakai uangnya orang tua. Nah, ini yang bahaya. Makanya harta ini ditanya 2. Terus yang ketiga yang ditanya, wan jismihi fima ablah. Badanmu ini dipakai untuk apa? Badan sehat ini. Makanya ini yang ditanya besok, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu ini besok, penglihatan kalian, hati, keretaknya hati besok mas'ula ditanya. Keretaknya hati besok ditanya. Memang niat elek belum dikerjakan kan tidak ditulis. Tidak ditulis. Saya mau nyuri ayam. Niat sudah. Saya mau nyuri ayam. Nanti jam 7 malam. Niat elek kan? Sudah niat elek sudah. Ini kalau hanya niat elek memang belum ditulis sampai mengerjakan langsung. Tapi besok ditanya itu. Adanya keretak elek besok ditanya, mas'ulah. Ditanya besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran, tangan ini makanya al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ditanya, mulut ini dikunci. Karena mulut banyak bohong, tutup. Yang ngomong sendiri tangan, iya ya Allah, saya dulu disuruh beli togel. Gitu. Ya Allah, yang kiri ini. Ya Allah, kaki ini saya disuruh jalan ke sana. Ya Allah, semua ngomong, tidak bisa bohong besok. Ya kalau di dunia kita salah, punya uang, ada pengacara, bisa menang. Besok sa pengacaranya nyungsep pokoknya. Nyungsep sa pengacaranya. Iya. Mana Pak Haji? Ya. Nah, iya. Sa pengacaranya nyungsep. Makanya orang-orang soleh dulu pesannya jangan jadi hakim, jangan jadi pokok bagiannya pengadilan. Artinya berat. Memberikan keadilan ini berat. Soro. Nah, ya uangnya itu hasilnya. Nah, ini yang runtun. Makanya seperti yang saya katakan tadi, yang jelas memang dapatnya nyuri karuan. Yang tidak jelas ini, tapi kita yakini halal, itu bahaya. Seperti halnya nyogok. Nyogok. Kita bekerja dapatnya nyogok. Hanya masuk. Hasilnya kerjanya tiap bulan ini masuk haram terus. Kenapa? Karena awalnya sumbernya haram. Pasti buahnya haram. Makanya hanya doa pasrah. Ya, kalau dulu waktu nyogok tidak sadar, pas setelah dapat 1 tahun, ya Allah, ternyata haram. Doa saja, ya Allah, bersihkan ya Allah. Doanya duha itu ya.
Ya, kalau yang haram ya Allah, bersihkan, sucikan ya Allah. Ya doa saja sudah pasrah sama Allah. Gimana? Kan seperti itu. Yang soro sudah tahu nyogok, haram, masih dilakoni. Itu. Hah? Mumpung ada. Mumpung ada katanya. Nah, ini yang ditakuti oleh Ibnu Ruslan, pengarang kitab Zubat. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina fauqa maujin yuj'al. Salatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, orang yang uangnya ada haram atau makanannya masuk ke dalam perut, sumbernya haram, ibadahnya semuanya bagaikan orang bangun bangunan di atas ombak. Sampai diumpamakan seperti itu. Saking mau ngomong ekstrim takut, jadi dikiaskan, diumpamakan seperti bangunan ombak, bangun bangunan di atas ombak. Bagaimana bangun di atas ombak? Ya kira-kira sendiri sudah. Bangun di atas ombak itu. Baru naruh batu, hancur. Kan gitu, bukan hancur, kena ombak ya. Pencolotan, bukan hanya batunya, seorang-orangnya. Nah, gitu. Artinya pekerjaan sia-sia. Nah, seperti orang belajar di waktu kecil, diibaratkan seperti mengukir batu. Batu gimana? Gampang, cetak. Luka ada bekasnya. Tapi belajar di waktu tua, ini bagaikan mengukir di atas air. Soro. Air ditulis kan, hilang. Artinya, ya orang tua kan hafalannya kan tidak bisa cekat. Hafal doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait. Dua dulu. Hafal sudah. Nyampe rumah hilang lagi. Ya, karena memang begitu sih. Jadi, terus yang terakhir yang ditanya sebagai renungan di penghujung tahun, wan ilmi fima fa'ala. Ilmu kalian ini diamalkan untuk apa? Jadi besok Allah tidak tanya, kamu hafal kitab berapa? Kamu hafal kitab apaan? Tidak. Yang ditanya, ilmumu ini diamalkan mana? Punya ilmu wudhu, tapi tidak pernah wudhu. Tidak manfaat. Tahu ayat, kuamfusakum wahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tahu itu ayat itu tahu. Kalau di Al-Quran nyuruh kita ngajak diri kita, ngajak keluarga kita supaya beribadah kepada Allah. Tapi kita tidak melakoni. Tidak dilaksanakan itu. Ditanya besok. Al-Quran ngajari ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah. Ngajak. Artinya dari bahasa ini yang dapat tugas mengajak orang ini bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz. Setiap kita ini punya kewajiban untuk ngajak orang. Minimal paling sedikitnya tidak usah ngajak tonggo dulu, ngajak keluarga. Kan seperti itu. Ngajak dulu keluarga. Yo. Enak, subuna. Nah gitu. Ini seperti itu. Dapat tugas kita semua. Jadi bukan, ya ini kan secara global, secara umum. Nah, kita semua dapat tugas ngajak orang siapa saja kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya ini ditanya. Nah, makanya di desa-desa itu supaya dapat ilmu, ini apa? Kalau kematian gitu ya. Kalau tahlilan di malam ke-7 itu biasanya di daerah-daerah desa itu mengundang kiai. Karena kepengen manfaat dari itu. Kepengen manfaat dari ilmu. Kalau di sini kan tidak ada. 7 hari. Ngelihat kiainya, duh suwi gitu. Kan gitu kan. Padahal enggak. Saya salut makanya di Bulusan, di daerah Buluwayung ini, di daerah Paliran. Ini kalau acara tahlilan, ini isya dilaksanakan di tempat.
Jadi sebelum nasinya keluar, langsung sholat isya di situ. Kenapa? Karena resiko orang yang biasanya sholat berjamaah, gara-gara di situ tidak ke masjid, gara-gara ada tahlilan, biasanya, akhirnya malas, sampai rumah tidak sholat. Tidak sholat. Dan seperti itu. Akhirnya lebih bagus sholat dulu baru nasinya keluar. Yang jadi masalah, si Abu Jeng lalema, si sana, si datang 100, si lelema, si yang 5 ini sholat, yang tidak 5, sisanya ini tidak sholat. Soro, yang 5 kalah. Meneng ini. Sholat, banyak tidak punya ujuk. Atau tempatnya ini tidak memadai ini, akhirnya tidak sholat lama-lama. Akhirnya yang 5, pulang males, akhirnya tidur dulu, tidak sholat juga. Nah itu, makanya yang paling bagus, makanya sebetulnya ya, kalau ada tahlilan di sini, yang paling bagus, kalau bisa di rumah, tapi rumah kita ini kan semuanya sama, ya, kecil-kecil semuanya, untuk berjamaah kan kadang sorok, gitu. Ya minimal di sini, atau yang paling bagus kumpul undang di masjid ini, berkatnya bawa sini, makan sini, sholat beres. Orang kan ini kan kalau tidak di rumahnya tidak mantap. Tidak mantap kan. Di Al-Hadi itu kalau ada warganya mati, tahlilannya di masjid. Jadi bawa tasik kotak di masjid, jadi siapa yang datang ambil sudah. Entah itu ikut tahlilan, entah itu tidak ikut tahlilan, ngambil sudah tuh. Becaan-becaan ngambil. Kan enak, Bu. Dan pahala itu sudah diniati untuk almarhum. Tidak harus tidak apa-apa. Nanti dia, ikut tahlilan cuma enggak usah sudah. Bagus sedekahnya itu. Jadi dapat pahala dari sedekah. Seperti itu. Para jamaah lagi, jadi renungan buat kita bahwasanya besok karena kita ini usia kita kian bertambah, ini berada di penghujung tahun 2021, mari kita perhatikan usia kita, ya, badan kita, agar supaya kita tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan pengajian fikih, yaitu as-sunanul jamaah, sunnah-sunnah di dalam sholat berjamaah, sunnahnya. Al-qiyamu, yang pertama al-qiyamu ila sholati ba'dal faragil iqamah, wa qila inda qawlihi qad qamatis shalah. Qad qam, bukan qad qam. Bukan qad qa. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Bukan qad qamatis shalah. Ad-dal, qad qa. Bukan qad qa. Jadi sunnah ketika yang qomat nyampe qad qamatis shalah, sunnah ngadeg. Jadi sunnahnya orang yang lungguh berdiri ketika yang qomat, yang iqomah itu ngomong qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu dapat kesunahan. Sampean berdiri, wah kalau kabar sudah berdiri, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak ada larangan. Cuman umpama sampean berdiri, Allahu Akbar, langsung berdiri. Saya berdiri, qad qamatis shalah, saya baru berdiri. Pahalanya dapatan saya. Seperti itu ya. Makanya kita sunnahnya ini kan harus tahu supaya tidak asal berdiri. Gitu ya. Qad qamatis shalah, sunnah baru berdiri, sunnah ngadeg. Ya tapi kalau sampean memang sudah berdiri, ya sudah berdiri sudah, enggak usah longgo. Ya. Pak Herman sudah zikir, lihat tasbihnya tinggal 5 Ini sholat sunnah enggak nutut. Sampean baru datang, kan berdiri itu nunggu sudah. Mau duduk tanggung sudah. Ya berdiri sudah. Ya enggak usah, katanya Ustaz, kalau dapat pahala
duduk dulu, nanti kau mati sholat baru berdiri. Ya ndak usah. Ya kalau sudah ngadeg, ya ngadeg kok wis. Gitu. Ya, ini bagi kita yang sedang duduk. Sunnah ya di situ sunnahnya. Ya, yang kedua adalah tusawiyatus shafwatil wal amru biha wa minal imami akada, yaitu meluruskan shaf. Imam itu sunnah. Nah, ya. Ali, Pak Rohman jadi imam, lurus, rapat, sunnah. Imam memang disuruh. Sampai anda usah komen, nuek. Karena ada orang itu yang, alah, wis. Itu sunnah. Walaupun kita imamnya tahu, sunnah memang. Sunnah. Artinya kalau ada imam begitu, dapat pahala. Cuman saya lihat-lihat juga. Ya kalau ada makmum yang sering ngomong gitu, mending menang wis, langsung ngadep ke barat wis, daripada diomongin nuek ya. Nanti sholatnya saya ndak usuk, aduh, nuek isun le. Seperti itu. Ya lihat imamnya, makmumnya lihat. Makmumnya bisa diatur. Kalau saya ngomong begini, enggak. Ada sebagian, Pak. Enggak mau. Sudah Ustaz, tahu wis, ya wis sampai langsung wis. Ada seperti itu. Iya, ada tahu. Padahal itu imam sunnah memeriksa anunya sholat ini, rapatnya, lurusnya itu sunnah. Nah, kalau ini terlalu terlalu lebar. Jadi kasih sejadah untuk dua orang. Ya memang ini kemasannya masjidnya ini kan memang salah. Mestinya di tengah ada pintu, tapi pintunya di belakang di posisinya perempuan. Sehingga kalau masuk di posisi belakang benturan sama perempuan. Sehingga mau tidak mau di sini yang dikosongi. Makanya di sini kalau hanya di batas sejadah terlalu lebar ke sana kosongnya. Makanya siapkan, atau yang baru datang ngambil sendiri sejadah di situ. Taruh di situ sudah. Nah, ya, jadi di sejadahnya ini sudah hadiahnya orang meninggal sudah yang ngasih ini. Jadi ini hanya cukup 6 meter. Sedangkan ini lebarnya 7,5. Kesananya 8, kesininya 7,5. Jadi ya banyak kosongnya sejadah maksudnya. Nah, seperti itu. Atau ini yang ke sana, di sana pakai sejadah. Kadang di sini ke sana tak ditempati. Ya repot sudah, ya tergantung kembali sudah kepada kita sudah yang mau seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, al-mubadaratu ila shafil awal. Ini Pak, segera rebut. Segera rebuto. Shaf awal. Rebuto ini. Ibarat ada pembagian sembako, wis antrio wis, kalau sebisa mungkin dapat antrian pertama wis. Cuman orang ini shaf pertama iri-irian. Wis. Apa? Ya, iya panas katanya apa? Aduh ya Allah. Iya, ini ya tahu sering saya sampaikan ataupun sampean sering mendengar. Orang yang berdiri di sini dengan orang yang berdiri di situ, pahalanya tidak sama loh. Ya, sekarang undangan, wes tidak usah sholat, undangan. Yang sering dikasih ada jajannya di barisan pertama, barisan kedua. Depan. Itu undangan, apalagi pahala di hadapan Allah. Makanya yang dikawal malaikat itu shaf pertama. Sampai-sampai Nabi ngomong, andai pahalanya duduk di shaf pertama atau sholat di shaf pertama itu ditampakkan oleh Allah pahalanya, niscaya orang ini bisa saling bunuh hanya kepengen ngerebut shaf pertama. Saling bunuh-bunuhan. Seandainya ditampakkan. Tapi kan tidak ditampakkan. Makanya tidak rebutan nengguri. Karena tidak tahu. Dan seperti itu. Ya iya.
Ya perkara nanti habis sholat panas mundur, tidak ada dzikir ini kan hanya sunnah. Tapi ya sebetulnya lebih bagus tidak geser. Ya umpama tidak kuat dengan panasnya, ya mundur, sudah salam, main sana mundur. Yang penting ketika sholat asok pertama. Jadi sunnah ya, sunnah. Nih, jahrul imam, sunnah yang kedua, jahrul imam. Dijaharkan, dinyaringkan bagi imam. Sunnah, imam menyaringkan, jangan lemes. Kapan? Bitasmimi wa takbir lil ihram. Ya, diperdengarkan ketika apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jangan. Allahu Akbar. Jadi imam sunnah ketika takbiratul ihram itu dinyaring. Terus wal intiqalat, takbir intiqal. Takbir intiqal ini takbir kepindahan, pindah dari gerakan satu ke gerakan. Habis berdiri baca surat-suratan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu namanya takbir intiqal. Kalau berdirinya sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ya nyaringnya sesuaikan dengan kondisi makmum. Ya makmumnya cuma 5 orang, ya ndak usah pakai mic. Speaker. Kayak di Mekah ada Bilalnya yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya Bilal. Iya itu. Jamaahnya om sana. Kalau jamaahnya cuma satu sop, Allahu Akbar dayat. Allahu Akbar ya. Ya lempar HP. Ya itu lah Bilal ya. Nah, tapi sekarang kan dengan adanya speaker, dengan adanya salon-salon. Cuman masalahnya masyarakat ada sebagian masjid sholat ini dimasukkan speaker. Itu elek, makruh itu. Bahkan kalau tahu mokso itu bisa haram karena mengganggu tonggo. Bukan tonggo, mengganggu sholatnya Satu contoh, Jumatan sama Jumatan kayak di mana itu Sukowidi, saya pernah luput di situ. Di Sabilillah, di Kelatak, masjidnya dekat, speakernya ngantem ini. Jadi masjid yang timur itu ngantemnya ke sini, nguaring. Dia ngimami sini khotib. Sudah mau ngimami, pernah jadi sini sudah ngimami, sana sudah rakaat kedua, sini rakaat pertama. Tapi juga surat nyaring di sini. Akhirnya luput yang sini. Makanya kalau imam ini bukan speaker, ini hanya untuk adzan. Speaker untuk adzan. Sebetulnya adzan ini yang boleh, ya aslinya yang boleh pakai speaker ini adzan. Cuma sekarang ditambah dengan qiraah. Kenapa? Biar dengar orang persiapan. Sudah dikasih speaker teko-teko, sudah itu ditambahi lagi puji-pujian lagi. Ya, teko pisan. Gitu ya, seperti itu. Ya, beda dengan dulu. Makanya ada sebagian tidak ada arti kenapa? Cuman tidak ada sholawat, qiraah. Ya, seperti di Pakis itu. Qiraah, tidak sholawat, langsung adzan. Allahu Akbar, habis adzan diam sudah. Sudah tahu ada tulisan iqamat, jarak antara adzan ke iqamah zuhur 10 menit. Ya diam-diaman. Boleh, ya boleh tergantung makmumnya, kebiasaan makmumnya. Kalau makmumnya hanya dengan begitu sekompak, itu usah dikir-dikiran, sudah ngapain. Kalau tidak kompak, itu kan punya dikir-dikiran, kan nyeluk. Supaya tahu di sini akan dilaksanakan sholat jamaah. Masih nunggu kalian. Ayo, datang. Seandainya ngomong kan gitu. Cuma tidak ngomong. Diwadzikir astagfirullah. Sampai leleh. Rabbal baraya. Tarikannya sudah sudah lemes. Wes komentar wes. Seperti itu. Makanya paling enak kan memang diisi dengan dikiran. Sebabnya kalau diisi dengan lagu-lagu, kadang lagu-lagunya
disangka itu bentuk munajat, karena ndak ngerti, padahal lagu, yaitu yang sering dinyanyikan anak-anak kan nggak boleh kalau ada saya. Lagu apa itu? Anak-anak itu. Iya. Apa itu lagunya Nisa Sabian? Itu lagu itu bukan zikir itu, nggak boleh. Hah? Ya, seperti itu. Ya. Jadi takbir di call, dan ketika salam ini sunnah nyaring imam. Makanya ada masih imam nyaringnya ke kanan tok. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri tidak bunyi. Ya yang kalau yang belakangnya sudah tahu pasti tengok, tidak niru. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang belakang yang tidak ngelihat gerakannya imam. Kok engkau muni nih? Mari ya Pak. Kan gitu. Makanya memang kalau jadi imam memang beda. Ditegur. Kok enggak bunyi? Kan sunnah. Enggak ngomong sunnah, makmumnya ngenteni. Kan seperti itu, beda. Situasi konnya berbeda. Sunnah memang. Yang berbunyi, yang ke kanan, yang ke kiri, enggak sunnah sudah. Enggak apa-apa. Tapi kapan itu dipakai? Ya kalau sendirian. Kalau jadi imam jangan pakai itu, pakai bunyi aja. Karena makmumnya ngenteni. Kecuali memang makmumnya memang bertiga. Udah lihat di sini. Imam, Waalaikumsalam, enggak bunyi. Oh, Waalaikumsalam. Karena ngelihat. Lah kalau yang belakang di luar pintu itu, umpama membeludak lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Belakang tetap yang yang sini sudah astagfirullahaladzim. Loh, mari wes. Assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya kan itu yang dijaga. Makanya sunnah imam ini dijaharkan, artinya dinyaringkan. Kapan? Takbiratul ihram, takbir intikal, perpindahan dari gerakan satu ke gerakan lainnya, dan yang terakhir ketika salam disuarakan. Seperti itu. Itu sunnah-sunnah di dalam sholat yang keempat. Yang kelima, minggu depan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Sedikit aja. Nah, jadi sedikit tapi membawa manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wal qudus sadaqar rabbi wa fiqna fikum lima tardadi qawluna fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla 'an ulama nahdhu bil khair wa kullu syai'in a'adina huda wa jasa fi ridha wa la tulina suwa wa la tajal mimman khalafa amrak masuka sunallahi wal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.